sebagai salah satu putra Indonesia bagian timur, saya sampaikan kepada masyarakat, jangan pernah melupakan jasa-jasa Presiden Jokowi. Biarkan para basernya partai politik itu membangun narasi hujatan terhadap Presiden Jokowi. Biarkan mereka membangun narasi-narasi cercaan terhadap Presiden Jokowi. Biarkan mereka mengatakan Jokowi pengkhianat, Jokowi tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, Jokowi telah berubah, Jokowi haus kekuasaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Biarkan mereka, masyarakat Indonesia Timur, dan umumnya rakyat kecil dimanapun berada. Jangan pernah kita melupakan jasa-jasa baik Presiden Jokowi. Karena baru di era pemerintahan Presiden Jokowi, rakyat kecil yang nyaris tidak pernah menghirup aroma perhatian negara merasakan itu, mengalami itu, menghirup aroma segar perhatian negara terhadap rakyat kecil. Rakyat Indonesia, Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini saya pengen ceritakan sedikit sisi lain Presiden Jokowi. Ternyata ada satu kehebatan Jokowi yang selama ini terabaikan menurut saya ya, yang kurang menjadi perhatian kita. Jadi kita kurang menyadari bahwa selain Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia, ada sisi lain yang hampir sebagian rakyat Indonesia tidak menyadarinya. Saya rasa begitu. Ketika Insinyur Haji Joko Widodo jadi presiden, orang-orang yang dulu tidak dikenal secara nasional mendadak jadi terkenal semua, ya nggak sih? Sadar nggak sih? Ini kok luput dari perhatian kita. Saya kira tokoh nasional yang cukup dikenal oleh rakyat itu ya seperti Pak Amin Rais, ya kan? Karena dia adalah tokoh salah satu tokoh yang berpengaruh, tokoh reformasi yang berpengaruh, dan kemudian setelah memasuki era reformasi dia menjadi ketua MPR. Jadi memang beliau cukup dikenal oleh masyarakat luas. Dan kemudian ada Bapak Prabowo Subianto juga cukup dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian Ibu Megawati, mantan-mantan pemimpin bangsa kita, termasuk Pak SBY, ya kan? Ya gitu-gitu aja yang dikenal oleh rakyat sebenarnya. Tetapi kayak Pak Fahri Hamzah, Fadlizon, Rocky Gerung, Pak Egy Sujana, Pak Kiflan Zain, Bang Adian Apitupulu, siapa lagi? Bang Budiman Sujatmiko, siapa lagi? Yang begini-begini nggak dikenal oleh masyarakat luas. Itu realita, ya, itu realita. Nggak dikenal oleh masyarakat luas. Apalagi penghuni kebun singkong macam saya. Siapa yang tahu, siapa yang kenal? Nggak ada. Tapi ketika Insinyur Haji Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, sontak orang-orang yang sama sekali tidak pernah bermimpi menjadi perhatian publik menjadi terkenal. Inilah sebenarnya salah satu kehebatan Jokowi yang nyaris tidak disadari oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Nah, saya percaya bahwa terlepas dari segala pro kontra tentang Presiden Jokowi, terlepas ada yang mendukung beliau, ada yang tidak mendukung beliau, terlepas segala perdebatan politis, ada yang beropini bahwa Presiden Jokowi itu orang baik, ada yang beropini bahwa era Presiden Jokowi ini sangat buruk, dan lain sebagainya. Terlepas semua itu,
Intinya saya bisa melihat dengan sederhana bahwa ada banyak kehebatan Presiden Jokowi yang nyaris tidak disadari oleh rakyat Indonesia. Salah satunya seperti yang saya ungkapkan ini, bahwa orang-orang yang dulunya nyaris tidak menjadi perhatian publik, orang yang dulunya nyaris tidak dikenal oleh masyarakat luas, ketika Insinyur Haji Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, sontak menjadi terkenal. Saya sebagai salah satu putra Indonesia bagian timur, saya sampaikan kepada masyarakat, jangan pernah melupakan jasa-jasa Presiden Jokowi. Biarkan para basernya partai politik itu membangun narasi hujatan terhadap Presiden Jokowi. Biarkan mereka membangun narasi-narasi cercaan terhadap Presiden Jokowi. Biarkan mereka mengatakan Jokowi pengkhianat, Jokowi tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, Jokowi telah berubah, Jokowi haus kekuasaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Biarkan mereka, masyarakat Indonesia Timur, dan umumnya rakyat kecil dimanapun berada. Jangan pernah kita melupakan jasa-jasa baik Presiden Jokowi. Karena baru di era pemerintahan Presiden Jokowi, rakyat kecil yang nyaris tidak pernah menghirup aroma perhatian negara merasakan itu, mengalami itu, menghirup aroma segar perhatian negara terhadap rakyat kecil. Itu baru benar-benar nyata di era Presiden Jokowi. Dan kita berharap siapapun calon-calon pemimpin bangsa saat ini yang nantinya akan terpilih untuk memimpin 2024-2029 akan mampu melakukan seperti yang sudah terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan lebih baik dari itu. Kita doakan itu, semoga. Nah, sedikit himbauan untuk saudara-saudara sebangsa setanah air, seluruh rakyat Indonesia, mari kita tinggalkan gaya politik provokatif. Mari kita tinggalkan gaya politik hasut-menghasut. Mari kita tinggalkan itu semua. Dan mari kita berangkat dari kesadaran bahwa saya memilih sosok ini, saya mendukung sosok itu, karena pada dasarnya sebagai rakyat Indonesia, saya punya hak demokrasi, saya punya hak pilih. Kita harus berangkat dari kesadaran ini. Saya memilih itu bukan karena dia lebih cinta bangsa, bukan karena dia lebih berjiwa NKRI, dan kalau yang lain menjadi pemimpin bangsa ini, maka negara kesatuan Republik Indonesia ini akan hancur dan bubar. Bukan itu hanyalah jualan politik. Dan itu jangan meracuni pikiran kita, jangan meracuni hati kita, dan kemudian kita menjadi barbar terhadap saudara-saudara kita yang berbeda pilihan dengan kita. Jangan. Mari kita tinggalkan segala gaya politik provokatif, segala gaya politik hasut-menghasut. Mari kita tinggalkan semua itu, dan kita belajar memandang politik praktis itu dengan pandangan yang dewasa, bahwa berbeda pilihan politik praktis itulah sebenar-benarnya wujud nyata daripada apa yang disebut demokrasi. Berbeda pilihan politik praktis, kita tetap Indonesia. Berbeda pilihan politik praktis, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda pilihan politik praktis, kita tetap bersaudara. Saya Krisyanto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.